Chapter 41. Meninggalkan pesan pada keberangkatan malam. Han Li tidak punya banyak waktu lagi. Paling-paling dia punya 4 hingga 5 bulan lagi sebelum dia dan Dr. Mo benar-benar mengungkapkan kartu as mereka. Sebelum itu, dia tidak punya pilihan selain memperoleh keterampilan untuk membela diri. Akibatnya, ia akhirnya memutuskan untuk hanya mengolah teknik misterius yang lebih sederhana dan lebih mudah yang dapat digunakan segera. Yang lebih sulit akan disingkirkan sementara. Setelah dia berhasil melarikan diri dari sarang harimau, tidak ada kata terlambat untuk melanjutkan latihannya. Ini akan sangat mengurangi waktu kultivasinya, memungkinkan dia untuk dengan cepat dan menyeluruh menguasai banyak teknik rahasia yang lebih sederhana. Pikiran Han Li mengerti. Bahkan jika dia benar-benar bisa menguasai teknik rahasia ini, dia belum tentu cocok dengan Dr. Mo. Jika Dr. Mo tidak berbohong terakhir kali, kekuatannya akan sebanding dengan penguasa termasyhur di suatu wilayah. Han Li tidak tahu berapa banyak gerakan ganas dan ganas yang belum terungkap selama penghitung terakhir mereka. Dia takut bahwa keterampilan yang diungkapkan Dr. Mo hanyalah sebagian kecil dari kekuatannya yang sebenarnya. Saat Han Li memikirkan kelincahan mengerikan Dr. Mo, ledakan ketakutan dingin memasuki pikirannya. Dia sangat sadar bahwa waktu yang dia miliki untuk belajar sangat singkat dan bahwa setiap ancaman yang dapat dia kumpulkan terhadap Dr. Mo akan sangat kecil, hampir dapat diabaikan. Tetapi mengikat tangannya dan membiarkan dirinya dimanipulasi adalah sesuatu yang Han Li tidak bisa izinkan. Han Li tahu bahwa jika dia mengangkat tangannya melawan Dr. Mo, dia hanya akan memiliki satu kesempatan yang menentukan untuk meraih kemenangan. Dr. Mo kemungkinan besar akan memandang rendah dirinya. Hanya dengan menggunakan kecerobohan dan kelalaian Dr. Mo terhadapnya, Han Li dapat membuatnya lengah dan mungkin mendapatkan kesempatan untuk hidup. Pada hari-hari berikutnya, Han Li selesai menghafal semua manual seni pedang berkedip. Dari manual, dia memilih teknik rahasia yang paling berguna baginya. Dia mulai meneliti mereka, bermeditasi di jalur kultivasi yang akan menghasilkan hasil tercepat. Dia memeras otaknya selama beberapa hari. Seluruh rangkaian metode kultivasi dari manual diletakkan di hadapannya. Dalam waktu yang singkat ini, dia mampu menyelesaikan tugas yang begitu rumit, membuatnya merasa senang karena efisiensinya luar biasa. Selama paruh kedua bulan itu, Han Li menangani beberapa urusan sepele, sepenuhnya mempersiapkan dirinya dengan memastikan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pertama-tama, dia mengembalikan manual rahasia kepada Li Feiyu dan mengambil kesempatan untuk memberitahunya tentang pertemuannya dengan mata-mata geng serigala liar serta identitas sebenarnya dari pelayan dapur. Setelah Li Feiyu mendengar ini, dia terkejut. Dia memeluk bahu Han Li dan berulang kali berkata, "Kakak yang baik, karena telah memberinya jasa yang begitu besar tanpa mengambil pujian apapun, ini sangat menggerakkan dia." Namun, dia tidak tahu bahwa kehidupan Han Li sedang sibuk. Bagaimana mungkin Han Li berpikir untuk menangkap mata-mata? Dengan memberitahu Li Feiyu, Han Li tidak perlu menyusahkan dirinya sendiri dengan masalah ini dan juga akan mendapatkan bantuan dari murid senior dengan sedikit biaya untuk dirinya sendiri. Apa yang akan Han Li miliki terhadap ini? Begitu dia menyelesaikan bisnisnya dengan Li Feiyu, Han Li mengunjungi pandai besi sekte yang paling terampil. Dia kemudian memesan beberapa belati dan diam-diam meminta beberapa modifikasi kecil. Selain itu, ia memesan beberapa barang yang tampaknya tidak berguna dan tidak jelas, termasuk beberapa lonceng besi kecil yang indah. Dia juga meminta agar semua barang dipalsukan dengan tergesa-gesa. Sebagai hasil dari pembeliannya yang besar, Han Li telah menghabiskan banyak perak, menyebabkan dia merasa sedikit sakit hati. Beberapa hari kemudian, Han Li menerima pesanannya dari pandai besi. Melihat belati yang bersinar dan lonceng kecil yang indah, dia sangat puas. Dia menghujani pandai besi dengan pujian, mengetahui bahwa peraknya tidak dihabiskan dengan sia-sia. Malam itu, Han Li meninggalkan kediamannya dan menghilang tanpa jejak. Satu-satunya yang dia tinggalkan adalah secarik kertas di samping tempat tidurnya dengan kata-kata berikut, "Penatua Mo, Anda tidak perlu khawatir. Saya tidak lari dan bersembunyi. Aku hanya merasa bahwa bersamamu di lembah terlalu menyesakan untuk mengolah seni musim semi abadi.
Untuk alasan ini, saya memutuskan untuk mencari lokasi terpencil yang berbeda di gunung ini dan memasuki budidaya pintu tertutup. Harap tenang. Setelah 4 bulan, saya akan tepat waktu kembali dan bertemu dengan Anda. Dengan hormat, Hanli membaca ini dengan keras sambil duduk di kursinya. Dr. Mo meraih secarik kertas di tangan kirinya dan diam-diam melihatnya. Wajahnya masih tertutup awan gelap. Di sisi meja, ada catatan lain dari Pandai Besi, merinci pesanan terbaru Hanli. Pada saat ini, Dr. Mo dengan ringan mengetuk meja dengan jari dari tangan kanannya. Pupu, tidak ada suara lain yang bergema. Tiba-tiba, dia dengan dingin mendengus. Kertas di tangannya berubah menjadi abu halus dan melayang ke udara. Dia berdiri dengan goyah dan mondar-mandir di sekitar ruangan. Dr. Mo mengerutkan alisnya dalam kontemplasi. Setelah mondar-mandir beberapa kali, dia berhenti dan berkata pada dirinya sendiri, "Bajangan kecil, meskipun aku tidak tahu rencana licik apa yang ada dalam pikiranmu, kamu tidak akan lepas dari telapak tanganku terlepas dari trik apa yang kamu mainkan. Aku terlalu membutuhkanmu untuk membiarkan itu terjadi." Setelah dia selesai berbicara, Dr. Mo tiba-tiba berbalik dan berjalan ke jendela. Peluit pelan dan panjang keluar dari mulutnya. Segera setelah itu, seekor burung kecil berbulu kuning terbang ke jendela. Itu terbang beberapa lingkaran di sekitar ruangan sebelum mendarat di bahunya. Seekor burung kecil berdiri kokoh. Itu dengan penuh kasih menggosok paruhnya ke wajahnya, mengeluarkan glulu yang merdu. "Baiklah, aku tahu kau lapar. Ini pil kastanye kuning favoritmu." Setelah melihat burung itu, wajah muram Dr. Mo menunjukkan jejak senyum yang menggemaskan. Dari sakunya, dia mengeluarkan bola kuning pakan burung dan memasukkannya ke dalam mulut burung kecil itu. "Pergi. Ini akan menjadi seperti sebelumnya. Ikuti orang itu dengan rajin. Jika dia meninggalkan pegunungan, segera kembali padaku." Dr. Mo berbicara padanya seolah-olah dia sedang berbicara dengan seseorang. Glu. Setelah menyelesaikan makannya, burung kecil itu mengeluarkan suara menderu-deru dan terbang mengelilingi ruangan. Setelah mendengar kata-katanya, ia pergi melalui jendela dan sosoknya menghilang ke langit. Di bawah pengawasan Cloud-Winged Bird, yang dikenal bisa terbang lebih cepat daripada panah terbang. "Aku ingin tahu trik apa yang akan kamu lakukan," katanya pada dirinya sendiri dengan sinis. 4 bulan, aku akan menunggu hari kedatanganmu. Tampaknya rencana saya akan berhasil. Siapa yang berani menghalangi kemajuan saya? Jika mereka menghalangi rencanaku, aku akan membunuh mereka. Jika dewa menghalangi saya, dewa itu akan mati. Jika seorang Buddha menghalangi saya, maka Buddha itu akan mati. Hahaha. Dr. Mo tiba-tiba tertawa liar. Matanya dipenuhi dengan ekspresi gila. Chapter 42. Burung Cloudwing. Kamu terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Bocah kecil itu brilian dan pasti seseorang yang tidak akan menyisihkan biaya untuk mencapai tujuannya. Jangan menghitung ayam Anda sebelum mereka menetas dan dengan ceroboh mengabaikan hal-hal. Jangan sampai Anda menderita kejatuhan di tangan bocah kecil ini. Tiba-tiba, suara seorang pria muda terdengar di benak Dr. Mo. Ekspresi Dr. Mo berubah dalam sekejap, seolah-olah tertutup oleh embun beku. Dia dengan dingin menjawab, "Yu Zitong, sebaiknya kamu tidak mengganggu urusanku. Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan? Jika saya bisa berhasil, saya secara alami tidak akan melupakan janji saya kepada Anda. Sebaliknya, pertanyaannya adalah apakah Anda merencanakan di belakang saya? Apakah Anda menahan beberapa bagian penting dari seni kultivasi yang Anda berikan kepada saya dan berharap bahwa beberapa kecelakaan akan menimpa saya?" Suara Dr. Mo dipenuhi dengan kecurigaan saat dia menjawab. Suara pria muda itu tampak agak takut pada Dr. Mo, dan dia buru-buru meyakinkan. "Bagaimana mungkin ada kesalahan? Bukankah Anda sudah mengujinya pada beberapa hewan? Selain yang meninggal karena ketidaktahuannya dengan seni kultivasi, bukankah sisanya bertahan? Eksperimen yang gagal seharusnya tidak menghalangi rencanamu, kan? HMPH. Itu lebih baik terjadi. Sayang sekali saya tidak bisa berkultivasi.
Jika bukan itu masalahnya, peluang saya untuk berhasil akan meningkat secara signifikan. Saat Dr. Mo mendengar penjelasan dari suara misterius itu, kehati-hatian terakhir di hatinya meleleh. Setelah menyelesaikan kalimatnya, suara misterius itu tetap diam seolah-olah itu diberi pelajaran, meninggalkan Dr. Mo bergumam gila pada dirinya sendiri. Ini menyebabkan seluruh ruangan dipenuhi dengan suasana yang menakutkan. Pada saat ini, Han Li bersembunyi di sebuah gua sederhana. Gua ini bahkan lebih rahasia dan terpencil daripada tempat pertemuan yang dia temukan dengan Li Feiyu. Tata letak area mengungkapkan bahwa satu-satunya jalan menuju gua ini dikaburkan oleh dua puncak gunung yang membentuk garis. Jurang gunung dibanjiri semak dan tanaman di kedua sisi jalan, membuat jalan tidak mungkin untuk dilalui. Satu-satunya cara untuk sampai di gua itu adalah melalui tali tersembunyi yang menjuntai dari puncak salah satu puncak gunung. Selain tali itu, tidak ada jalan masuk lain. Pohon-pohon berduri mengelilingi daerah itu dan menempati sebagian besar daerah itu, hanya menyisakan sebidang kecil tanah tempat Han Li bisa mengolahnya. Di puncak gua gunung, ada beberapa tanaman merambat yang tidak diketahui yang dianyam bersama menjadi kanopi alami. Jadi Han Li tidak khawatir bahwa dia akan ditemukan secara tidak sengaja oleh mata-mata yang mengintip secara acak. Han Li melepaskan barang-barang yang dia pegang di tubuhnya, meletakkannya di bawah batu gunung yang sangat besar, dan kembali ke tengah area ini. Dia memejamkan mata, tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, matanya terbuka, memperlihatkan jejak tekad di matanya saat dia dengan ringan berkata, "Ayo mulai berlatih dari seni tulang lunak." Dan begitu saja, Han Li memulai jalannya menuju kultivasi. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa tidak jauh darinya ada seekor burung berwarna kuning yang bertengger di cabang pohon, terus-menerus memantau pergerakannya. Karena Han Li tidak berniat kabur, burung kuning itu tidak segera buru-buru memberitahu pemiliknya. Dan di dalam gua gunung, satu pandangan saja bisa mengatakan bahwa tidak ada orang lain di dalam gua. Satu-satunya yang ada di sana hanyalah Han Li dan burung kuning kecil itu, yang sedang merapikan bulunya seolah-olah telah melupakan misi aslinya. Tiba-tiba, seekor burung berwarna abu-abu terbang di dalam kanopi. Itu beristirahat di atas tumpukan kayu kuning sebelum lepas landas lagi. Pada saat itu ketika burung berwarna kuning melihat seekor burung dari spesies yang sama muncul di hadapannya, ekspresinya berubah menjadi seperti manusia karena dipenuhi dengan penghinaan. Burung kecil yang baru saja tiba berdiri dengan satu kaki sambil merenungkan sekelilingnya. Ketika menemukan burung kuning, ia melenturkan sayapnya, ingin terbang. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah telapak tangan kuning muncul entah dari mana, menangkap burung berwarna abu-abu dalam satu upaya. Perubahan mendadak ini membuatnya ketakutan. Ia berjuang dengan sia-sia dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Tidak ada upaya yang dapat memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Pada saat ini, burung kecil itu mengerti bahwa apa yang dikira sebagai tumpukan kayu kuning sebenarnya adalah pemuda berjubah kuning. Pemuda berjubah kuning ini memiliki kulit gelap dan penampilan yang sangat biasa. Selain matanya yang jernih, dia tidak memiliki fitur menarik lainnya. Pemuda itu tersenyum sedikit, melihat burung yang berjuang di tangannya. Ketika akhirnya menjadi lelah, dia membuka telapak tangannya saat dia berkata dengan lembut, "Anda bisa pergi. Jangan terlalu bodoh lain kali. Perhatikan baik-baik sebelum Anda mencoba untuk beristirahat." Begitu burung itu mendapatkan kembali kebebasannya, ia tidak lagi terganggu dengan pemuda berpakaian kuning itu. Ini dengan panik mengepakkan sayapnya dan terbang keluar dari lubang gua. Saat tatapannya mengikuti jalan burung terbang, pemuda itu berdiri diam di sana. Hanya setelah beberapa saat berlalu dia mulai bergumam pelan. Sepertinya teknik pengendalian nafas dan penyembunyianku sudah cukup mahir. Selanjutnya, saya harus melatih teknik pembunuhan saya. Setelah berbicara, Han Li berjalan menuju sebuah rumah kayu kecil yang telah dia bangun, dan dalam perjalanan ke sana, dia tanpa sadar melirik burung berwarna kuning itu. Tindakan aneh burung ini menarik perhatiannya sekitar setengah bulan yang lalu. Burung ini akan selalu hinggap di dekatnya, mengamati tindakannya, seolah-olah burung itu telah memperoleh kecerdasan. Saat pertama kali melihatnya, dia kagum dan terpikat oleh kecerdasan burung kuning tersebut.
dia mencoba menangkapnya tetapi tidak berhasil. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Burung ini tampaknya tidak memiliki kecenderungan untuk dibodohi. Itu bahkan menatap Hanli seolah-olah dia idiot, menyebabkan Hanli tersenyum pahit. Setelah itu, dalam keadaan marah, dia mencoba menggunakan kekuatan langsung, tetapi bahkan sebelum dia mendekat, burung kuning itu akan terbang ke langit, di luar jangkauannya. Setiap kali Hanli pergi, ia akan kembali ke tempat semula. Hanli tidak punya ide lain dan dengan demikian hanya bisa menatapnya dari posisi aslinya. Di permukaan pikirannya, Hanli tidak lagi peduli dengan burung itu. Namun, di dalam hatinya, dia sudah menyimpulkan bahwa burung itu ada di sini karena suatu alasan. Mungkin burung itu dikirim ke sini oleh Dr. Mo untuk memata-matai gerakannya. Meski begitu, Hanli tidak perlu khawatir. Selama yang melakukan pemantauan itu bukan Dr. Mo sendiri, berapa banyak detail yang bisa diungkapkan burung kecil itu, dan selain itu, dia kagum dengan kecerdasan yang dimiliki burung kecil ini dan karenanya tidak mau menggunakan racun untuk menghadapinya. Pada saat ini, Dr. Mo berada di ruang batu, menggunakan tulang binatang buas untuk membentuk formasi susunan yang aneh. Saat dia mengatur formasi, dia mendiskusikan masalah dengan suara misterius dari sebelumnya. Tidak mengetahui bahwa Hanli telah menemukan metode yang dia gunakan untuk memata-matai Hanli. Chapter 43. Siap sepenuhnya. Pada saat ini, Sekte Tujuh Misteri sedang mengalami peristiwa besar. Ternyata idola dari generasi murid saat ini, murid senior Li, memiliki persepsi yang jauh melampaui rekan-rekannya. Dia dengan cepat melihat melalui dua mata-mata geng serigala liar dan rencana mereka untuk mencuri nama-nama murid yang sedang menjalani petualangan jauh dari gunung. Dengan 10 rekan murid, mereka menangkap mereka dalam satu gerakan. Ini adalah perbuatan yang cukup berjasa. Beberapa hari kemudian, pemimpin Sekte Wang menganugerahi Li Feiyu posisi pelindung di hadapan banyak murid. Hal ini menyebabkan dia melangkah maju ke peringkat menengah Sekte Tujuh Misteri, yang menyebabkan munculnya sensasi besar. Reputasi Li Feiyu telah tumbuh lebih besar. Hanli tidak tahu sama sekali. Dia saat ini disegel di sebuah rumah kayu di gunung, menjalani pelatihan khusus. Selain sesekali pergi ke dapur untuk mengambil makanan, dia tidak memiliki kontak dengan orang lain. Dia secara alami tidak tahu bahwa teman dekatnya saat ini sangat dihormati. Musim panas berlalu, diikuti oleh musim gugur. Waktu berlalu dengan cepat hingga tanggal yang telah ditentukan akhirnya tiba. Di jurang hutan yang ditumbuhi semak belukar, ada siluet aneh yang tak tertandingi di tengah semak belukar yang tajam dan berduri. Tak satu pun dari dahan yang tajam mampu menghalangi sosok mengambang seperti asap itu. Di semak berduri, dia meliuk-liuk di antara jaring tebal seperti iblis yang melarikan diri. Dalam sekejap, dia telah muncul di dekatnya, di depan, dia sudah jauh. Gerakan-gerakan ini benar-benar tenang, seolah-olah tidak ada tubuh kedagingan melainkan bentuk inkorporeal. Akhirnya, siluet ini berhenti di atas batang pohon. Berdiri tegak di puncaknya, dia mengamati jarak di sekitarnya. Ini adalah Hanli, dengan beberapa keberhasilan dari rezim kultivasinya. Saat ini, pakaian di tubuhnya telah berubah menjadi sedikit lebih dari usang, kain compang camping, memperlihatkan daging telanjangnya. Rambutnya seperti gagak yang mengacak-acak, sedangkan wajahnya campuran hitam dan putih. Penampilan aslinya tidak bisa dilihat. Yang paling mencengangkan adalah lonceng besi kecil yang indah, masing-masing tergantung di leher, pinggang, lengan, paha, dan pergelangan kakinya. Melihat lonceng besi ini dan kemudian berpikir tentang gerakan Hanli yang seperti hantu di hutan, akan sulit untuk membedakan teknik tubuh Hanli dari gerakan iblis yang sebenarnya. Tak bergerak, dia menoleh ke arah lembah tangan dewa. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tepat pada waktunya. Saya baru saja menjadi mahir dalam pergeseran langkah asap pada hari terakhir ini. Dengan teknik ini, saya memiliki jaminan pertahanan diri yang sedikit lebih besar. Meskipun ekspresi wajahnya tidak bisa terlihat dengan jelas,
Kegembiraan di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Setelah beberapa bulan penelitian dan pelatihan yang rajin, Han Li menggunakan sejumlah teknik rahasia yang hebat. Dia memiliki sedikit kepercayaan pada mereka. Meskipun dia tidak yakin bahwa mereka dapat menahan keterampilan tak terduga dari Dr. Mo, dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa membela diri. Angin sepoi-sepoi datang. Han Li merasakan sedikit kedinginan di tubuhnya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat pakaiannya. Memikirkan penampilannya saat ini, dia hanya bisa tersenyum pahit. Mengingat pelatihannya dengan Shifting Smoke Steps, dia masih memiliki rasa takut yang tersisa. Di semak-semak hutan tempat dia mengolah teknik itu, dia telah menjalani pengalaman yang benar-benar menakutkan. Ketika dia mulai berlatih dengan teknik aneh ini, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan luka dan memar akibat gesekan dengan duri kaku yang tak terhindarkan. Untungnya, dia memiliki Vitality Raising Pellet. Selain mengobati luka dalam, mereka secara tak terduga memiliki efek luar biasa pada luka luar. Setelah makan satu, tidak hanya membuat lukanya ngilu, bahkan tidak akan ada bekas luka pada hari berikutnya. Han Li mendecakkan lidahnya dengan takjub. Obat ini jauh lebih manjur daripada ramuan biasa. Satu-satunya hal yang membingungkannya adalah mengapa obat itu diberi nama pelet penambah vitalitas. Baginya, nama Scar Away dan Stones Bleeding akan lebih tepat. Jika para ahli yang menciptakan pelet penambah vitalitas tahu apa yang dipikirkan Han Li, mereka kemungkinan akan memuntahkan darah karena marah. Obat mujarab penyembuhan yang rumit dan sulit dipahami ini sebenarnya telah dibandingkan dengan obat luka emas ramuan Jiang Hu yang umum oleh Han Li, yang berpikir bahwa itu hanya relatif lebih kuat. Bagaimana mungkin para ahli ini tidak mati karena marah? Namun, karena dia telah berlatih di lingkungan yang berbahaya seperti itu, Han Li mampu memaksimalkan potensinya. Dalam waktu singkat ini, Shifting Smoke Steps-nya telah mencapai tingkat kemahiran di mana dia bisa segera menggunakannya dengan baik. Selain itu, seni musim semi abadi Han Li baru-baru ini dan secara tak terduga menembus ke lapisan ke-6. Ini adalah lapisan tertinggi dari nyanyian yang diberikan Dr. Mo kepadanya. Jika bukan karena bantuan dari puluhan eliksir itu, bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat kesuksesan ini dalam hidup ini. Setelah beberapa tahun berkultivasi, Han Li memiliki sedikit pemahaman dan pengalaman dengan seni musim semi abadi. Dia merasa bahwa tingkat keberhasilan ini sangat luar biasa. Terlepas dari cara dia berkultivasi, efektivitas dan hasilnya benar-benar berbeda dari seni bela diri biasa. Awalnya, Han Li berpikir bahwa tingkat keberhasilan budidaya seni bela diri khusus ini, serta kecepatan pemahaman, tergantung pada bakat individu seseorang. Seseorang yang dianugerahkan dengan bakat yang baik secara alami akan tampil seperti yang diharapkan, tanpa hambatan apapun. Bahkan jika seseorang tidak memiliki bantuan eksternal, dengan kerja keras, dia akan dapat mencapai lapisan yang tinggi. Tetapi jika bakat seseorang tidak bagus, setelah lapisan tertentu tercapai, dia tidak akan dapat maju satu langkah lebih jauh tanpa bantuan dari eliksir. Han Li memperkirakan bahwa dalam masa hidup seorang kultivator normal, dia akan berhenti pada titik itu tanpa kemajuan sedikit pun. Ide ini sangat tercermin pada dirinya sendiri. Di masa lalu, dia berhasil berkultivasi ke lapisan ketiga dengan sangat lancar, tetapi pada lapisan keempat, dia menemui kesulitan yang tak tertandingi dan tidak maju sedikit pun. Namun, jika seseorang memiliki eliksir, hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, dan akan mungkin bagi seseorang untuk menembus keterbatasan bakat alami mereka dan maju ke lapisan lain. Dengan pemikiran ini, jelas betapa kultivasi sangat bergantung pada kekuatan obat. Namun, orang-orang seperti Han Li, yang makan eliksir setiap hari seperti makanan ringan, dianggap tidak ada di seluruh dunia. Oleh karena itu, masuk akal untuk mengatakan bahwa lapisan kelima dan keenam yang lebih sulit telah dikultivasikan dengan mudah oleh Han Li, yang tidak mengalami kesulitan yang dia hadapi dari berkultivasi ke lapisan keempat. Budidaya lapisan keenam seni musim semi abadi, selain membuat Han Li merasa lebih kuat dari sebelumnya, membuat pikirannya lebih tajam. Untuk saat ini,
dia belum menemukan efek luar biasa lainnya. Yang aneh adalah sejak dia mengolah seni musim semi abadi ini, roh, pikiran, dan panca inderanya agak diperkuat dengan setiap lapisan yang meningkat, tetapi itu memiliki sedikit pengaruh pada kesehatan tubuhnya. Dia tidak punya pilihan selain membuat tubuhnya kokoh dan langkah kakinya ringan. Selain itu, kultivasinya terhadap seni musim semi abadi telah membentuk aliran energi baru, yang oleh Han Li disebut sebagai Qi sejati semu. Meskipun bergerak melalui saluran truki, itu tidak lebih dari membuat indera perabanya lebih sensitif. Itu tidak memiliki kekuatan hebat yang sama dengan truki. Setelah berlatih sebanyak ini, dia yakin bahwa lapisan keenam bukanlah akhir dari mantra. Mungkin itu memiliki efek luar biasa lebih lanjut yang akan terungkap di lapisan selanjutnya. Memikirkan hal ini, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sehubungan dengan hubungannya saat ini dengan Dr. Mo, lapisan terakhir dari kultivasi adalah masalah yang hanya bisa dia impikan. Menghentikan imajinasinya, Han Li melompat dengan lembut meninggalkan lantai. Tidak ada suara yang dihasilkan. Kemudian, dengan langkah panjang, dia berjalan ke kediamannya. Besok, dia akan bertemu dengan Dr. Mo, tetapi sebelum itu, dia harus menggunakan sepenuhnya keterampilan bawaannya. Pikirannya merencanakan setiap langkah pertemuannya dengan Dr. Mo sebelumnya. Dia dengan hati-hati merenungkan setiap kemungkinan terbatas dari bahaya yang belum terjadi dan merumuskan rencana yang optimal untuk menanggapi ancaman yang dia simulasikan dalam pikirannya. Chapter 44. Penangkal. Matahari menggantung tinggi di langit. Meskipun tahun ini adalah awal musim gugur, panas dari matahari sangat menyengat. Dr. Mo ada di kamarnya, gelisah. Meskipun dia yakin dengan metodenya dalam berurusan dengan Han Li, dia tidak bisa sepenuhnya tenang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, perlahan mendekati kediamannya. Ketika dia mendengar suara langkah kaki yang dikenalnya, Dr. Mo dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bergegas buru-buru dan membuka pintu. Seperti yang diharapkan, berdiri di luar pintu adalah targetnya yang sudah lama ditunggu, Han Li. Melihatnya saat Han Li berjalan ke arahnya, Dr. Mo dengan keras menekan kegembiraan di hatinya sebelum membiarkan sedikit senyum di wajahnya. Tidak buruk, kamu memang tepat waktu. Melihat bahwa Anda tidak berusaha untuk melarikan diri, saya benar-benar senang. Ini berarti bahwa Anda cerdas. Mari kita masuk ke dalam rumah sebelum kita berdiskusi dengan baik. Ekspresi wajah Dr. Mo seperti tetangga tua yang baik hati. Senyum di wajahnya mirip dengan bunga yang mekar. Kamu bisa santai, aku tidak memasang jebakan di rumah, Dr. Mo dengan cepat menjelaskan kepadanya, melihat kewaspadaan di mata Han Li. HMPH, karena saya sudah berani datang, mengapa saya harus takut memasuki kediaman Anda? Han Li segera menjawab, seolah-olah dia tidak tahan dengan provokasi sedikit pun. Setelah dia menjawab, Han Li mengambil langkah untuk memasuki kediaman. Dr. Mo segera menggeser tubuhnya ke samping, membiarkan Han Li masuk. Setelah Han Li masuk, dia mengulurkan tangannya, mencoba menutup pintu, tapi sebelum dia bisa melakukannya, Han Li menyela tanpa menoleh ke belakang. Jika Anda berani menutup pintu, saya akan berasumsi bahwa Anda memiliki beberapa trik di lengan baju Anda. Tidak mungkin aku masih mendiskusikan apapun denganmu. Setelah mendengar kata-kata Han Li, Dr. Mo panik. Namun, dia dengan cepat pulih dan membiarkan pintu terbuka. Tidak puas, dia berseru. Aku benar-benar ingin berdiskusi denganmu. Aku tidak bermaksud jahat padamu. Karena Anda tidak mau membiarkan pintu ditutup, kami akan membiarkannya terbuka begitu saja. Setelah mengatakan ini, Dr. Mo bersandar di kursinya. Keduanya diam-diam saling menatap. Mereka belum bertemu selama setengah tahun, dan dengan demikian, mereka mempertimbangkan dan mengukur satu sama lain dengan hati-hati. Di mata Han Li, Dr. Mo jelas telah banyak menolak. Dia tampak lebih tua dan layu sekarang,
tidak berbeda dengan kakek berusia 70 tahun. Tanpa sadar, dia bergumam dalam hatinya, mungkinkah apa yang dia katakan itu benar? Yang ingin dia lakukan hanyalah memulihkan energi vitalnya? Apakah benar-benar tidak ada rencana jahat lainnya? Apakah saya terlalu banyak berpikir? Saat Hanli mempelajari sekelilingnya, pupil matanya dengan cepat berkontraksi. Sosok berotot dan misterius itu berdiri diam di satu sudut, seperti semacam mayat. Jika Hanli tidak dengan cermat memindai setiap sudut, dia pasti akan merindukannya. Setelah pemeriksaan sebelumnya terhadap Hanli, Dr. Mo sangat puas dengan kondisinya. Karena itu, dia dengan hangat menyatakan, melihat dirimu saat ini dan membandingkannya dengan orang yang baru saja memasuki sekte ketika dia baru berusia 10 tahun, kamu telah tumbuh begitu banyak. Pergeseran topik pembicaraan yang tiba-tiba dan perubahan suasana membuat Hanli lengah, membuatnya waspada terhadap niat Dr. Mo. Namun, di dalam hatinya, Hanli meningkatkan kewaspadaannya ke level maksimal. Rubah tua yang licik ini, garam yang dia makan jauh lebih banyak dibandingkan dengan nasi yang dikonsumsi Hanli. Jika Hanli sedikit ceroboh, dia pasti akan jatuh ke dalam perangkap. Mo tua, aku akan selamanya mengukir perhatianmu kepadaku di hatiku, tidak pernah melupakannya. Apapun permintaanmu, aku akan berusaha memenuhinya. Ekspresi Hanli menghangat, seolah-olah dia telah kembali menjadi murid yang taat seperti dulu. Bagus sekali, bagus sekali. Kata-kata Anda membuktikan bahwa saya tidak menyia-nyiakan waktu dan upaya saya untuk Anda. Ayo, biarkan aku melihat seberapa banyak kemajuanmu dengan seni musim semi abadi telah meningkat. Pada saat itu, Dr. Mo tampaknya berperan sebagai guru yang ramah. Berdiri, dia langsung mencoba untuk mengambil denyut nadi Hanli. Rubah tua yang licik, betapa licik dan berkulit tebal. Hanli mengutuk dalam hatinya saat dia dengan cepat melangkah ke samping, menghindari tangan Dr. Mo. Mo tua, jangan terburu-buru. Saya dapat dengan jujur memberitahu Anda bahwa seni musim semi abadi saya telah mencapai lapisan keempat. Namun, saya ingin Anda memberi saya penawar dari pil mayat serangga terlebih dahulu. Setelah saya sembuh, saya akan membiarkan Anda memeriksa kemajuan saya. Hanli tersenyum saat dia menggunakan nada tulus saat berbicara dengan Dr. Mo. Oh, astaga, pikiranku pasti sudah kacau. Ingatanku tidak lagi sebaik dulu. Awalnya, saya bermaksud memberi Anda penawarnya saat Anda masuk. Syok menghiasi wajahnya saat Dr. Mo sepertinya mengingat sesuatu. Dia mengeluarkan botol perak dari dalam jubahnya dan mengeluarkan pil berwarna hitam yang tampak biasa, yang dia lemparkan ke arah Hanli. Hanli bertindak kikuk dan nyaris berhasil menangkap pil yang dilemparkan kepadanya. Membawanya ke hidungnya, dia mengendusnya. Gelombang kepedasan dilepaskan dari pil. Dia mencondongkan kepalanya untuk melihat Dr. Mo, hanya untuk menemukan Dr. Mo tersenyum padanya. Dia ragu-ragu, mencurigai keaslian penawar ini. Namun, tidak ada cara baginya untuk menghindari menelannya karena pil mayat serangga akan segera diaktifkan. Jika dia tidak menelan penawarnya sekarang, itu sama dengan bunuh diri. Hanli percaya bahwa Dr. Mo akan terus bertindak hati-hati dan menahan diri untuk tidak memberikan Hanli penawar palsu. Ekspresi Hanli berubah berat saat dia memilih untuk menelan penawarnya, menunggu efek obatnya terjadi. Pada saat ini, Dr. Mo sangat santai. Dia mulai mengobrol dengan acuh tak acuh dengan Hanli, seolah-olah dia sudah lupa apa tujuan sebenarnya. Tidak lama kemudian, Hanli bisa merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa yang berasal dari perutnya, tetapi rasa sakitnya dengan cepat mereda. Dia dengan cepat mulai memeriksa tubuhnya sendiri dan menyadari bahwa pil mayat serangga telah menghilang tanpa jejak. Kegembiraan memenuhi hatinya, dan wajahnya pecah dengan jejak senyum. Secara alami, perubahan itu tidak luput dari perhatian Dr. Mo. Dia menunggu Hanli, yang sedang menyelesaikan pemeriksaannya. Dengan senyum lebar di wajahnya, dia berkata, "Ah, Hanli, ketika aku memberimu pil mayat serangga untuk ditelan, itu hanya untuk memberimu motivasi ekstra. Jika bukan karena itu, saya pikir Anda mungkin telah menembus ke lapisan keempat seni musim semi abadi dengan begitu mudah. Terima kasih atas niat indah Dr. Mo. Namun,
Saya berharap niat seperti itu tidak diperlukan di masa depan. Setelah pulih, keadaan pikiran Han Li membaik, dan dia mulai sedikit mempercayai ketulusan Dr. Mo. Dia tidak secara langsung menentang Dr. Mo seperti sebelumnya. Sekarang, maukah kamu membiarkan orang tua ini mengambil denyut nadimu? Kata-kata Dr. Mo menyebabkan ekspresi Han Li menjadi tidak sedap dipandang. Memikirkan bahwa Dr. Mo masih akan meminta untuk memeriksa kultivasinya. Siapa yang tahu apakah Dr. Mo akan memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk lebih mengontrol dan menyakitinya? Chapter 45. Serangan menyelinap dan memperlihatkan gigi. Han Li menundukkan kepalanya saat dia merenung. Sepertinya tidak mungkin dia bisa menghindari pemeriksaan Dr. Mo. Dr. Mo benar-benar memberinya penawar tanpa ragu-ragu, menunjukkan ketulusannya yang jelas. Jika Han Li masih mencoba bertele-tele, kecurigaan Dr. Mo akan meningkat, menyebabkan dia berpikir bahwa Han Li belum menembus lapisan keempat seni musim semi abadi dan malah berbohong kepadanya dengan kata-kata palsu. Jika itu masalahnya, kemungkinan besar akan berubah menjadi yang terburuk, menyebabkan banyak kejadian tak terduga di luar kendalinya. Namun demikian, Han Li telah lama mengantisipasi momen ini dan membuat persiapannya. Bahkan jika Dr. Mo memiliki niat jahat terhadapnya setelah mengambil denyut nadinya, Han Li masih memiliki beberapa cara untuk menjamin bahwa dia akan dapat melarikan diri. Saat dia memikirkan ini, Han Li mengangkat kepalanya. Dia melirik Dr. Mo dengan kedua mata sebelum berkata, "Mo tua, melihat betapa relanya Anda memberi saya penawarnya, saya akan mempercayai Anda untuk terakhir kalinya. Saya harap Anda tidak akan membuat saya kecewa." Setelah itu, dia mengulurkan pergelangan tangan kanannya ke arah Dr. Mo sambil diam-diam mengamati reaksi pihak lain. Jika ada sesuatu yang tampak tidak pada tempatnya, dia akan langsung menarik kembali lengannya. Dengan menyesal, Dr. Mo mempertahankan senyum palsu di wajahnya. Dia tidak bisa mendeteksi perubahan apapun pada Han Li. Satu-satunya ekspresi yang dia buat adalah sedikit kedutan di alisnya setelah Han Li setuju. Dengan cepat, dia mendapatkan kembali ekspresi aslinya. Tampaknya Dr. Mo sudah lama berharap Han Li menyetujui permintaannya. Dr. Mo tidak menjawab saat dia diam-diam mengulurkan tangan kirinya dan meletakkannya di pergelangan tangan Han Li. Senyum di wajahnya perlahan-lahan mengekang, menyebabkan Dr. Mo menunjukkan ekspresi yang sangat serius, seolah-olah dia melakukan tindakan suci yang tak tertandingi. Han Li diam-diam menyebabkan tubuhnya memanifestasikan ki dari lapisan keempat. Ketika dia melihat ekspresi Dr. Mo, dia meningkatkan kewaspadaan dan kewaspadaannya ke tingkat tertinggi sementara tangan kirinya perlahan-lahan turun ke pinggangnya, di mana dia menyembunyikan pedang pendek yang baru saja diproduksi. Perlahan, kegembiraan luar biasa muncul di wajah Dr. Mo. Dari mengambil denyut nadi Han Li, ia telah menemukan bahwa ada gelombang tak henti-hentinya dari energi mistik yang beredar di dalam tubuh Han Li. Intensitasnya jauh melebihi harapannya. Meskipun dia adalah rubah tua yang licik dengan pengalaman duniawi yang luas, dia hanya bisa sedikit gemetar saat melihat bahwa satu-satunya harapan untuk keselamatan yang terbentang di hadapannya sebenarnya memiliki peluang untuk berhasil. Kegembiraan terpancar di wajahnya. Senyumnya sangat bersinar dan tidak bisa dibandingkan dengan senyum palsu yang dia miliki di wajahnya sebelumnya. "Ini terlalu indah, Anda benar-benar menerobos ke lapisan keempat seni musim semi abadi. Haha, ini terlalu menakjubkan. Hahaha." Dr. Mo mulai tertawa terbahak-bahak, tidak repot-repot mempertahankan fasad sebelumnya di depan Han Li. Suara tawanya bergema di seluruh rumah tapi, tangannya tetap erat menjepit pergelangan tangan Han Li, seolah-olah dia tidak punya niat untuk melepaskannya. "Mo tua, apa artinya ini? Lepaskan saya." Ekspresi Han Li berubah dingin. Dia mengharapkan sesuatu seperti ini terjadi dan telah berusaha untuk menarik kembali tangannya segera setelah pemeriksaan Dr. Mo, tetapi Dr. Mo tidak memberinya kesempatan seperti itu. "Melepaskanmu, tentu." Dr. Mo menghentikan tawanya. Namun, ekspresi wajahnya berubah. Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan. "Tai." Han Li merasakan telinganya bergemuruh saat dunia menjadi gelap di depan matanya. Tubuhnya kehilangan keseimbangan.
dan dia ambruk ke lantai. Tangan kirinya, yang telah menggenggam gagang pedang pendek itu, jatuh lemas ke tanah. FACK. Meskipun pikirannya jernih, tubuh Han Li menolak untuk mendengarkan perintahnya. Terlepas dari semua tindakan pencegahannya, dia masih menderita serangan mendadak Dr. Mo, menyebabkan dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Berat, kamu masih seorang greenhorn. Tidak peduli trik apa yang Anda miliki, Anda tidak memiliki cara untuk mengeksekusinya sekarang. Semuanya berjalan seperti yang dia prediksi. Dr. Mo tidak bisa menahan senyum dan tampak puas setelah mencapai tujuannya. Kemarilah, tangan kiri Dr. Mo menarik Han Li, menyeret tubuh Han Li ke arah kakinya. Menurunkan tubuhnya sendiri, Dr. Mo mengulurkan jari telunjuk tangan kanannya dan menusuk titik akupuntur yang melumpuhkan yang terletak di depan daerah dada Han Li. Peng, sebuah suara terdengar. Jari Dr. Mo menemui perlawanan seolah-olah mencoba menembus pelat logam. Jari-jarinya gemetar karena gelombang rasa sakit yang menyerangnya. Untuk beberapa alasan, teknik stimulasi titik akupunturnya gagal. Apa yang terjadi? Dia menjadi terkejut ketika hatinya bergetar tanpa sadar. Mungkinkah dia mengenakan lapisan baju besi logam di bawah kemejanya? Dr. Mo bertanya-tanya, terkejut dengan perlawanannya. Tatapannya tanpa sadar menggeledah tubuh Han Li. Namun, melihat betapa tipisnya pakaian Han Li, dia menggelengkan kepalanya dan segera membuang ide itu. Pada saat Dr. Mo terganggu, Han Li mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Kemampuan pemulihannya jauh melampaui apa yang dibayangkan Dr. Mo. Kultivasi sejati Han Li berada di lapisan ke-6 seni musim semi abadi. Dia benar-benar tidak menyia-nyiakan waktu dan usahanya dalam berkultivasi. Tingkat pemulihannya luar biasa, jauh melebihi harapannya sendiri. Pada saat ini, Dr. Mo dengan tegas membuang pemikirannya, menyebabkan semua kebingungan dan kecurigaannya menghilang. Dia mulai memikirkan metode lain untuk mengendalikan Han Li, tetapi dalam hal itu, dia menemukan bahwa pergelangan tangan Han Li, yang saat ini terkunci dengan kuat ke dalam genggamannya, tiba-tiba menjadi sangat halus, seolah-olah direndam dengan minyak. Tidak ada cara baginya untuk secara paksa mengerahkan kekuatannya dan mengunci pergelangan tangan Han Li. Ketidakpercayaan mengaburkan ciri-cirinya. Dia mencoba lagi, tetapi tangan Han Li seperti cacing tanah di tanah, dengan mudah terlepas dari jari-jarinya. Dr. Mo semakin panik. Han Li tidak akan mempercayainya lagi, tidak peduli seberapa banyak Dr. Mo memohon. Setelah Han Li bebas, dia mulai menggulingkan tubuhnya di lantai menuju ujung ruangan. Dia hanya berani berdiri begitu dia berada di jarak yang jauh dari Dr. Mo. Han Li saat ini tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Kedua matanya menatap dingin ke arah Dr. Mo. Dr. Mo tidak perlu mengatakan omong kosong lagi. Meskipun Han Li tidak tahu alasan di balik tindakan Dr. Mo, dia tahu bahwa Dr. Mo pasti memiliki niat buruk. Sepertinya apa yang dikatakan Dr. Mo sebelumnya hanyalah omong kosong, tidak layak dipercaya. Demi keluarganya serta keselamatannya sendiri, Han Li menghunus pedang pendek yang disembunyikan di dekat pinggangnya. Pedang pendek ini hanya sepanjang 1 kaki, namun sangat tajam. Pedangnya berkilau dengan cahaya hijau. Ini memang pedang pendek kelas 1. Hari ini, kamu atau aku akan binasa. Hanya satu dari kita yang bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup, kata Han Li dengan dingin, memamerkan giginya dengan marah saat dia memelototi Dr. Mo. Chapter 46. Membelah tubuh dengan satu pukulan. Dr. Mo tampak sedikit heran dengan tangan kirinya, lalu kembali menatap Han Li. Dia berkata dengan jijik, menarik. Sepertinya Anda benar-benar tidak menganggur selama setahun, bahkan secara tak terduga melatih keterampilan aneh seperti itu. Tapi Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa menjadi lawan saya dengan mengandalkan beberapa keterampilan Jack of all trades? Sepertinya aku sudah lama tidak bertarung. Secara pribadi mengambil bagian untuk melatih anggota tubuh saya bukanlah ide yang buruk. Aku akan membiarkanmu melakukan langkah pertama. Han Li tidak memperhatikan penghinaan Dr. Mo. Dia sudah memutuskan untuk mendapatkan inisiatif dengan menyerang terlebih dahulu.
Seperti kata pepatah, jadilah yang pertama bertindak dan mengambil setiap peluang. Pedang pendek di tangan kiri Hanli dibawa ke depan tubuhnya, menarik tatapan Dr. Mo. Tapi dari manset kanan bagian dalam, dia diam-diam menyelipkan kantong kertas putih, menjatuhkannya ke tengah tangan kanannya. Setelah itu, dia mengangkat tangannya untuk menyebarkan hamparan luas bubuk putih halus dari kantong kertas putih. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi asap putih tebal yang menyelimuti Hanli seluruhnya, membuat sosoknya tampak tidak jelas dan tidak jelas. Terlebih lagi, asap putih dengan cepat menyebar ke seluruh rumah dan membuat seluruh ruangan menjadi hamparan putih yang luas. Bahkan jika seseorang mengulurkan tangannya, dia tidak akan bisa melihat bahkan jari-jarinya. Hanli anehnya menghilang di tengah asap. Dr. Mo mengerutkan alisnya. Langkah Hanli di luar dugaannya, tapi di dalam hatinya, dia mengabaikannya. Karena pengalamannya melawan trik kelas 3 semacam ini, dia punya banyak cara untuk melawannya. Hanya karena dia takut asapnya akan menyusahkan, dia menahan napas. Dengan keterampilannya yang dalam, tidak bernafas selama 45 hingga 75 menit bukanlah masalah sama sekali. HMPH, bakat yang tidak berarti, dan kamu masih berani pamer di depanku. Dr. Mo mendengus dingin. Tiba-tiba, tangan kanannya menamparkan tempat kosong di dalam asap. Asap itu mengaduk seolah-olah sedang dipukul oleh tongkat besar, dan segera membubung ke atas, memperlihatkan lubang besar yang berbeda. Meskipun dia tidak bisa melihat siluet Hanli, Dr. Mo tidak berhenti. Menyerang di mana-mana dari semua sisi, dia melepaskan lebih dari 10 serangan berturut-turut, membuat asap di rumah benar-benar menyebar dari pintu depan. Ruangan kembali normal, terlepas dari Hanli yang hilang. Aneh. Bocah ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Bahkan ketika saya di depannya, dia bisa membuat dirinya menghilang seolah-olah dia sudah tidak ada lagi. Dr. Mo tercengang, tetapi dia tidak panik sedikit pun. Dia terus mengawasi pintu dan sekitarnya. Bahkan jika seekor kutu terbang melewatinya, itu tidak akan luput dari deteksinya. Dia dengan hati-hati mengarahkan pandangannya ke seluruh rumah. Rak buku di sekitarnya, meja dan kursi tidak tersentuh. Semuanya tampak sama. Tidak ada yang luar biasa. Jadi, bagaimana bisa orang besar seperti Hanli menghilang sepenuhnya di tempat kecil seperti ini? Ekspresi Dr. Mo berubah. Ada sedikit keraguan di hatinya, tetapi dia dengan berani batuk beberapa kali. Dia kemudian dengan goyah berjalan ke tempat Hanli menghilang, ingin melihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika dia berada beberapa meter dari area di mana Hanli menghilang, dia berhenti dan menyipitkan kedua matanya. Dia samar-samar merasakan niat membunuh langsung ke arahnya dari dekat, bersiap-siap untuk bergerak. Mata Dr. Mo memancarkan energi yang digunakan untuk menyapu ruangan dengan hati-hati. Namun meski begitu, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang abnormal. Dia mulai khawatir bahwa tidak ada seorang pun di dekatnya. Mungkinkah Hanli memutuskan untuk naik ke surga atau turun ke neraka? Untuk naik ke surga atau turun ke neraka? Dr. Mo benar-benar tenggelam dalam pikirannya dan berpikir seolah-olah dia telah menyadari sesuatu yang kritis. Saat dia memikirkannya, tiba-tiba ada suara dang di atas kepalanya. Tidak baik, Dr. Mo tiba-tiba menyadari bahwa Hanli telah menyembunyikan dirinya di balok atap. Dia tidak bisa melihat tepat waktu. Dengan teriakan, Dr. Mo mengangkat tangannya ke atas dan memukul telapak tangannya dengan keras untuk membuat lawannya pingsan dalam satu gerakan. Setelah serangan yang kuat, sebuah ledakan bergemuruh, tetapi satu-satunya suara yang terdengar adalah dang yang tajam dan jelas. Dr. Mo agak bingung dan buru-buru mengangkat kepalanya untuk memeriksa balok. Mau tak mau dia menatap dengan bodoh ke ruang kosong di atas, di mana bahkan bayangan-bayangan pun tidak terlihat. Hanya ada bel logam hitam kecil yang tergantung dari balok atap, berdenting tanpa henti setelah serangannya. Ini adalah sumber suara dang. Bahkan bayangan Hanli pun tidak ada di sana. Selama waktu di mana Dr. Mo melihat ke atas, seberkas cahaya dingin, dengan kilat yang tiba-tiba, menusuk dengan keras ke arah perut bagian bawah Dr. Mo dari bawah kakinya. Kecepatannya sangat cepat, sebanding dengan kilat atau api yang mengamuk. Dia bisa mendeteksinya hanya ketika dia akan menyentuh pakaian Dr. Mo. Dr. Mo menjadi pucat karena ketakutan. Dengan tergesa-gesa,
dia bereaksi secara naluriah dan memutar tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak seolah-olah tidak memiliki tulang belakang saat ia membungkuk ke belakang. Tubuhnya membungkuk ke dalam bentuk lengkungan. Pukulan pedang pendek yang berbahaya ini baru saja menggores perutnya, membuat sayatan kecil. Itu hampir merobek dadanya dan mengeluarkan isi perutnya. Setelah mengalami serangan itu, Dr. Mo tidak berani bersantai. Seolah-olah telapak kakinya mengandung pegas, dia melompat mundur beberapa meter tanpa mengubah posturnya. Hanya setelah mundur, dia berani bangkit dan melihat dengan cemas namun marah ke arah dari mana cahaya pedang pendek itu muncul, hanya untuk melihat bahwa tanah tempat Dr. Mo berdiri beberapa saat yang lalu mulai perlahan membengkak. Di luar dugaan, ombak itu menjadi semakin besar dan tinggi hingga akhirnya Han Li muncul. Dia telah menggunakan kombinasi seni tulang lunak, seni kontrol nafas, dan teknik persembunyian palsu. Pada saat itu, pakaian Han Li berwarna sama dengan warna tanah kuning. Tangan kirinya membawa pedang pendek yang sama yang hampir mengenai Dr. Mo, dan matanya menunjukkan ekspresi kesal. Sepertinya Han Li merasa sangat disayangkan bahwa dia baru saja melewatkan targetnya. Terkejut oleh tebasan sebelumnya, jantungnya berdebar kencang karena takut akan pedang pendek itu. Dia bukan rekrutan yang tidak berpengalaman yang tidak pernah menghadapi bahaya, tetapi meskipun demikian, hanya ada beberapa contoh di mana dia menghadapi pengalaman hampir mati. Apa yang membuat pengalaman ini semakin menakutkan adalah karena Han Li, yang selalu dipandang rendah oleh Dr. Mo. Dia mengambil napas dalam-dalam, ekspresinya akhirnya menjadi tenang, dan berkata dengan suara kering dan kasar, "Sepertinya aku telah meremehkanmu, murid mudaku yang terkasih. Tampilan keterampilan Anda tidak buruk. Anda benar-benar layak untuk saya anggap serius." Setelah mengucapkan kalimat ini, Dr. Mo perlahan mengangkat kedua tangannya setinggi matanya dan menatap lembut ke tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tatapannya mirip dengan menatap kekasih dengan penuh gairah, melupakan sepenuhnya tentang Han Li. Han Li mengangkat kedua alisnya dan mencibir. Dia menggenggam pedang pendeknya dengan erat di satu tangan dan perlahan mendekati Dr. Mo dengan langkah kecil dan terukur. Chapter 47. Tangan perak iblis vs pergeseran langkah asap. Tangan perak iblis, 3 kata ini terdengar perlahan dari mulut Dr. Mo seolah-olah mereka melayang dari tempat yang jauh. Mereka memiliki energi iblis yang tak terduga, menyebabkan Han Li tanpa sadar membeku, menghentikan langkahnya. Sama seperti suara Dr. Mo memudar, gelombang niat membunuh yang sangat besar tampaknya eksplosif menyembur keluar dari tubuh Dr. Mo. Intensitas niat membunuh ini sebanding dengan angin menderu dan hujan deras, semakin kuat dari keempat arah, menutupi seluruh kediaman. Saat Han Li melangkah maju, dia langsung bentrok dengan gelombang niat membunuh yang tiba-tiba, dan tanpa sadar dipaksa mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, berdiri tegak. Ekspresi wajah Han Li mengalami transformasi besar saat hatinya dengan cepat tenggelam. Dia tahu bahwa Dr. Mo akhirnya berhenti meremehkannya dan dengan demikian memutuskan untuk menggunakan teknik pamungkas untuk menghadapi Han Li. Sepertinya pertemuannya dengan pedang pendek Han Li benar-benar membuat marah Dr. Mo. "Hei, anak nakal, untuk berpikir Anda bisa menyaksikan teknik pamungkas saya, tangan perak iblis. Tingkat keberuntungan Anda biasanya terakumulasi selama 3 masa kehidupan." Raungan memekakkan telinga Dr. Mo masih terus berdengung di telinga Han Li. Beruntung bagi Han Li, Dr. Mo tidak memasukkan teknik dari sebelumnya dengan ki-nya. Dr. Mo tidak suka menggunakan metode ini untuk mencapai kemenangan, menyebabkan Han Li sedikit kurang khawatir. Namun, setelah mendengar Dr. Mo membual tentang teknik pamungkasnya, The Demonic Silver Hands, Han Li hanya bisa menatap tangan lawannya. Setelah dia melihat, wajah Han Li membeku saat dia ternganga, kaget dengan apa yang dia lihat. Tangan Dr. Mo, awalnya setipis cabang pohon, membengkak menjadi lebih dari 2 kali ukuran aslinya. Yang lebih menakutkan adalah kulitnya yang kuning dan pucat benar-benar telah mengalami perubahan fisik dan berubah menjadi rona keperakan. Di bawah sinar matahari yang cerah, itu memantulkan cahaya keemasan yang dingin.
tampak tidak dapat dihancurkan dan sepenuhnya terbuat dari perak. Ini adalah kekuatan sejati Dr. Mo. Setelah melihat tangan Dr. Mo, hati Han Li semakin tenggelam. Dia mencengkeram gagang pedang pendeknya dengan satu tangan sementara aliran keringat tanpa sadar muncul di telapak tangannya, menyebabkan cengkeramannya menjadi basah dan licin. Pengalaman tempurnya sangat terbatas, jadi satu keterampilan baru yang ditampilkan oleh lawannya sudah cukup untuk membuat Han Li khawatir, mengubah suasana menjadi berat. Di permukaan, bagaimanapun, Han Li tampak tidak terpengaruh. Dengan wajah tenang yang tidak menunjukkan sedikitpun kekhawatiran, dia sepertinya meremehkan teknik pamungkas yang ditampilkan Dr. Mo. Dr. Mo akhirnya tidak puas. Dia mulai melihat Han Li dari sudut pandang yang sama sekali baru, tapi dia masih merasa bahwa menampilkan teknik tertingginya di depan seorang remaja muda benar-benar melebih-lebihkan lawannya, mirip dengan menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Karena itu, dia awalnya berharap Han Li ketakutan dan memohon belas kasihan padanya. Hanya dengan begitu Dr. Mo dapat menenangkan harga dirinya. Apakah kamu tahu bahwa aku sangat membenci ekspresi di wajahmu? Seorang anak nakal yang masih bau susu ibunya dapat bertindak sangat berani, seolah-olah dia memiliki segalanya di bawah kendalinya, kata Dr. Mo dengan dingin, tidak berusaha untuk menutupi penghinaan dan kebenciannya terhadap Han Li. Oh, begitu, membiarkan Old Mo merasa jijik adalah kehormatanku. Saya pikir di masa depan, saya harus lebih mengembangkan bakat saya di bidang ini. Han Li menjawab dengan sinis, berharap sarkasmenya akan membuat lawannya terpeleset dan memberinya kesempatan. Namun, niat jelas Han Li terlihat. Dr. Mo berhenti berbicara dan membanting kedua telapak tangannya, menyebabkan suara peng terdengar, mirip dengan suara logam gerindra. Niatnya adalah untuk menimbulkan ketakutan di hati lawannya. Sosok Dr. Mo bergetar saat dia melompat ke udara dan menggerakkan telapak tangan peraknya yang mengembang. Seperti angin yang mengamuk dan sekuat gunung Tai, dia bergegas menuju Han Li. Dr. Mo tidak berniat membuang waktu lagi untuk menangkap Han Li. Dia akan melepaskan teknik pamungkasnya melalui satu serangan. Dengan ekspresi berat, Han Li memusatkan perhatian penuhnya pada sikap menyerang Dr. Mo. Setelah Dr. Mo terbang ke udara, Han Li mengangkat tangannya dan membidik titik lemah setiap individu. Lehernya. Dr. Mo sedikit melongo ketika dia melihat betapa beraninya Han Li. Han Li sebenarnya bermaksud untuk menghadapi teknik kerasnya secara langsung. Dr. Mo tidak bisa membantu tetapi merasakan kegembiraan di hatinya saat dia tertawa dengan gila. Pergi ke neraka, dia mengarahkan tangan ke perakan untuk menangkap pedang pendek Han Li dan mengarahkan tangannya yang lain ke bahu Han Li. Kedua tangan menghantam udara dengan kecepatan yang menakutkan. Namun, meskipun serangan telapak tangan ke arah tulang belikat Han Li tampak kejam dan menakutkan, Dr. Mo hanya menggunakan setengah dari kekuatannya dalam serangan itu, yang sangat kontras dengan teriakannya sebelumnya. Dia khawatir dia akan melukai Han Li secara kritis dan akhirnya tidak dapat menggunakannya dalam rencananya. Han Li secara alami tidak mengetahui kebenaran dari masalah ini, dan karena itu, dia memperlakukan serangan itu dengan sangat serius. Tidak mungkin dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk menguji ketangguhan tangan keperakan lawannya. Sebagai gantinya, dia dengan ringan mengguncang pergelangan tangannya, menyebabkan pedang pendek itu menebas secara horizontal alih-alih menggambar lingkaran di udara. Dia bermaksud menggunakan gerakan ini untuk melindungi bagian atas tubuhnya. Dr. Mo mendengus, tetapi lintasan tangannya tetap tidak berubah, masih tanpa henti mengejar pedang pendek tanpa niat untuk menghindar. Sial, suara renyah terdengar saat pedang pendek Han Li menebas telapak tangan keperakan, menyebabkan beberapa percikan terbang. Namun, pedang pendek itu tidak berhasil meninggalkan goresan di telapak tangan Dr. Mo. Dr. Mo memanfaatkan kesempatan ini. Membalik telapak tangannya, dia mengulurkan jari dan menjentikkannya ke pedang pendek Han Li tanpa memberi Han Li kesempatan untuk menarik kembali senjatanya. Saat Han Li merasakan getaran ledakan, bagian dari pedang pendeknya patah dan terbang jauh, mengubur dirinya di dinding. Tangan keperakan lainnya membentuk cakar yang melengkung ke arah tulang belikat Han Li, berharap untuk menyegel gerakan Han Li dan menangkapnya hidup-hidup.
Meskipun situasi dengan cepat berubah menjadi yang terburuk, Han Li tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia sedikit menggeser bahunya dan berlari ke depan. Tubuhnya berubah menjadi kolom asap di depan mata Dr. Mo. Melihat teknik gerakan tubuh yang menghilang seperti itu, Dr. Mo merasakan keterkejutan di hatinya. Namun, dia melanjutkan serangannya, memposisikan kedua tangannya di depannya seperti layar untuk menahan dan memblokir asap. Dia tidak berniat membiarkan Han Li melarikan diri. Asapnya benar-benar tidak normal. Itu ragu-ragu sejenak sebelum melesat sedikit ke empat arah seolah-olah sedang merenungkan ke arah mana harus melarikan diri. Itu bergerak dalam sudut yang aneh dan menghindari layar. Dalam sekejap mata, asap melesat menuju sudut paling kiri kediaman Dr. Mo sebelum berhenti dan berubah kembali menjadi Han Li. Chapter 48. Kebohongan. Dr. Mo mendarat dengan lembut di tempat Han Li awalnya berdiri. Tanpa jeda, dia berbalik menghadap Han Li. Ekspresi bangga di wajahnya hilang. Sebagai gantinya, semua yang tersisa di mata Dr. Mo hanyalah keterkejutan. Pada saat ini, Han Li juga tidak melakukannya dengan baik. Dia terus menarik napas dalam-dalam sementara keringat terkumpul di dahinya. Meskipun wajahnya pucat, pipinya memerah dengan warna merah yang aneh. Ini semua adalah tanda yang menunjuk pada satu fakta. Teknik penghindaran yang dilakukan Han Li untuk menyelamatkan hidupnya telah menghabiskan sebagian besar energinya. Sangat mungkin bahwa dia tidak akan bisa melakukan trik yang sama di waktu berikutnya. Mengambil napas dalam-dalam, Han Li mencoba mengendurkan tubuhnya untuk meredakan ketegangan otot-ototnya karena menggunakan shifting smoke steps. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk pulih sehingga dia memiliki peluang lebih baik untuk menang di pertukaran berikutnya. Han Li melirik lagi ke tangan kirinya, yang masih sedikit gemetar. Tidak mungkin dia bisa menggunakan tangan kirinya yang mati rasa untuk menggunakan pedang pendeknya. Tampaknya semua kerja keras yang dia habiskan untuk melatih dirinya menggunakan pedang pendek dengan tangan kirinya sia-sia. Dia hanya bisa mengandalkan tangan kanannya untuk sisa pertarungan. Ketika dia memikirkannya, dia tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Dia kehilangan sebagian besar energinya dan tidak bisa lagi menggunakan langkah merokok yang bergeser. Lebih buruk lagi, dia hanya bisa menggunakan satu tangan untuk bertarung. Karena situasinya tidak bisa menjadi lebih buruk, dia memutuskan untuk menggunakan kartu trufnya. Han Li melihat matahari di luar rumah, memperkirakan posisinya, dan berpikir bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengeksekusi teknik berikutnya. Dia mengintip lagi ke pedang pendek yang tertancap di dinding, dan tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mendapatkan kembali senjatanya. Dr. Mo tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja dan mengambilnya kembali. Han Li bergumam sebentar dan mengeluarkan senjata lain dari tasnya. Yang ini juga pedang pendek setengah kaki dengan sarungnya, tapi karena terlalu pendek, lebih cocok menyebutnya belati daripada pedang. Ketika ditarik keluar dari sarungnya, itu tampak seperti belati biasa dengan bilah tebal yang tidak normal yang telah dipoles dan diasah. Han Li membuang sarungnya dan mengalihkan belati ke tangan kanannya. Dia mengulurkan tangan kanannya, mengarahkan belati ke Dr. Mo dalam posisi menyerang. Dr. Mo melihat apa yang dilakukan Han Li, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Dia meletakkan kedua tangannya di punggungnya dan berbicara dengan lembut dengan wajah yang ramah. Han Li, kamu mengejutkanku ketika kamu berulang kali menghindari seranganku. Tetapi apakah kamu pikir keberuntunganmu akan bertahan selamanya? Teknik gerakan yang Anda gunakan barusan cukup bagus, tetapi memiliki keterbatasannya sendiri. Dilihat dari kekuatan fisik Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk melakukannya lagi. Serahkan saja seperti seharusnya di awal. Anda harus dapat melihat sekarang bahwa saya tidak punya niat untuk menyakiti Anda secara serius. Dengarkan saja aku, mungkin itu tidak akan seburuk yang kamu pikirkan. Perubahan sikap Dr. Mo membuat Han Li merinding di sekujur tubuhnya. Dia telah berubah dari seorang guru yang lembut menjadi sosok yang berhati dingin dan tidak berperasaan. Sekarang, dia menggunakan kata-kata yang bermakna dan tulus untuk mencoba meyakinkan Han Li untuk menyerah. Han Li tidak tahu harus berkata apa.
Dr. Mo benar-benar berpikir Han Li akan sebodoh itu dan jatuh cinta pada kebohongan yang jelas ini. Namun, kata-katanya menyebabkan Han Li mendapatkan kepercayaan diri. Dr. Mo tidak akan menggunakan trik kekanak-kanakan ini untuk menipu Han Li jika dia tidak putus asa. Han Li berpikir serius untuk sementara waktu. Dia kemudian menandatangani dan menggelengkan kepalanya. Tanpa sepatah kata pun, dia melambaikan belatinya ke Dr. Mo dan menunjukkan penolakannya. Pembuluh darah Dr. Mo di dahinya tiba-tiba menonjol. Melihat Han Li mengabaikan kata-katanya dan menggunakan senjatanya untuk memprovokasi dia, Dr. Mo tidak bisa menahan amarahnya lagi. "Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu?" Dia dengan cepat mengambil langkah besar ke depan dan dengan galak berkata, begitu dekat namun sangat jauh. Tiba-tiba, tubuh Dr. Mo dengan gesit bergerak ke tempat yang hanya beberapa langkah dari Han Li. Seolah-olah dia mampu mengecilkan ruang, suatu prestasi yang menimbulkan ketakutan ekstrim pada mereka yang pernah menyaksikan teknik ini sebelumnya. Han Li juga terlihat sangat terkejut di wajahnya. Dia dengan cepat mundur 2 langkah ke belakang, meningkatkan jarak antara dia dan Dr. Mo, sebelum mengayunkan belatinya secara horizontal di depan tubuhnya. Bilahnya menenun tarian cahaya dingin di udara, menghalangi jalan Dr. Mo ke depan seolah-olah Han Li telah melupakan penderitaan sebelumnya yang dia hadapi setelah berbenturan langsung dengan Dr. Mo. Dr. Mo dengan dingin tertawa. Tentu saja dia tidak akan mengingatkan lawannya. Dia memisahkan telapak tangannya dan menyerang Han Li dari 2 arah, sama sekali mengabaikan tarian aneh belati itu. Saat kedua tangan keperakan mendekati sinar cahaya yang dipancarkan dari tarian belati, tawa cerah melayang keluar, mirip dengan apa yang akan dilakukan seorang pemburu saat dia melihat mangsanya melangkah ke dalam perangkap yang telah disiapkan sebelumnya. Itu adalah tawa yang dipenuhi dengan kepuasan luar biasa. Tawa itu menumpulkan reaksi Dr. Mo dan membuat hatinya sedikit bergetar. Saat dia memperlambat serangannya, dia mendengar suara dingin yang berkata, "Kamu benar-benar jatuh ke perangkapku. Lihat belati di tanganku." Setelah mendengar ini, Dr. Mo tanpa sadar mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat bahwa belati telah menghentikan tariannya. Sebagai gantinya, Han Li membuat sikap aneh. Dia melengkungkan bagian atas tubuhnya dan memindahkan pedang ke pinggangnya. Bagian bawah tubuhnya terentang erat seperti tali busur nok. Postur keseluruhannya mirip dengan panah yang akan ditembakkan dari busur. Selain memancarkan sinar lampu hijau, tidak ada yang aneh dengan belati di tangan Han Li. Ini menyebabkan Dr. Mo tercengang. Mungkinkah Han Li mengadopsi postur aneh seperti itu hanya untuk mengalihkan perhatiannya? Memikirkan hal ini, kegembiraan berkembang di hatinya. Dr. Mo ingin mencibir pada Han Li, hanya untuk menemukan Han Li bergegas ke depan seperti panah dengan ketajaman yang tak tertandingi. Menembak ke depan seperti peluru, gerak maju Han Li menyebabkan ekspresi Dr. Mo berubah. Dengan tergesa-gesa, Dr. Mo sekali lagi menyatukan telapak tangannya yang terpisah, berniat menggunakan telapak tangannya untuk menekan ujung pedang lawannya. Anehnya, belati itu hanya sedikit goyah dan entah bagaimana berubah menjadi lebih dari 10 belati yang melambai di udara sebelum menusuk ke arah Dr. Mo dari arah yang berbeda. Dr. Mo mendengus keras. Dalam hatinya, evaluasinya terhadap Han Li turun beberapa derajat. Di depan seorang ahli seperti dia, Han Li benar-benar memilih untuk menggunakan teknik biasa seperti itu. Bukankah itu setara dengan mencari kematian? Dr. Mo bisa tahu dengan sekali pandang di mana tubuh belati yang sebenarnya. Karena itu, dia menyipitkan matanya, menargetkan posisi pedang yang sebenarnya. Dia meningkatkan kecepatan serangannya dengan tujuan untuk menghancurkan belati asli menjadi berkeping-keping, menyebabkan Han Li kehilangan senjata. Chapter 49. Tersembunyi di dalam penyembunyian. Begitu kedua belah pihak hendak melakukan kontak, Han Li sedikit menggerakkan ujung belatinya. Sudut bilah hanya bergeser sedikit, tetapi di mata Dr. Mo, seluruh dunianya telah berubah menjadi kekacauan karena perubahan yang tampaknya sangat kecil tetapi mengguncang bumi ini. Cahaya kecil yang dipantulkan di tepi belati tiba-tiba memunculkan selusin bola cahaya putih yang sangat menyilaukan. Pancarannya sangat kuat,
dan Dr. Mo tidak bisa menghentikannya untuk bersinar langsung ke matanya. Tidak baik. Dia diam-diam mengutuk dalam hatinya saat dia buru-buru mundur ke belakang, segera menutup matanya. Tapi saat itu, sudah terlambat. Cahaya putih sudah memasuki matanya dan mencegahnya menyerang. Pada saat itu, Dr. Mo merasakan matanya memanas, dan bola matanya mulai terasa sakit tanpa henti. Air mata menetes dari matanya tanpa menahan diri, dan dia tidak punya waktu untuk menghapusnya. Dia menahan ketidaknyamanan dengan banyak kesulitan dan berusaha untuk membuka matanya, tetapi yang bisa dia lihat hanyalah hamparan putih yang luas, bahkan siluet objek muncul seperti lapisan fata morgana, kabur dan tidak jelas. Dia langsung merasa marah dan ketakutan. Karena kecerobohannya sendiri, dia dengan menyesal jatuh ke dalam tipuan licik lawannya sekali lagi. Namun, Dr. Mo telah bepergian ke luar negeri untuk waktu yang lama dan dengan demikian memiliki banyak pengalaman dalam menangani berbagai macam situasi berbahaya. Dia terus mundur beberapa langkah ke belakang untuk mencoba dan mendapatkan jarak dari Han Li dan mengulur waktu untuk pulih. Secara bersamaan, dia menarik telapak tangannya ke depan tubuhnya dan melambaikannya tanpa henti. Mengandalkan tangan perak iblis yang kebal, dia melindungi area penting dari tubuh bagian atasnya. Dia sudah memutuskan bahwa sebelum matanya pulih, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Setiap serangan ofensif harus menunggu sampai dia bisa melihat dengan jelas lagi sebelum bergerak. Dr. Mo sadar bahwa dia lagi-lagi terperangkap dalam jebakan bocah itu. Saat ini, penghinaan Dr. Mo terhadap Han Li telah menghilang dari hatinya. Tingkat bahaya dalam perjuangannya melawan Han Li tidak kalah dengan pertempuran hidup dan mati melawan lawan yang tangguh dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun dia tidak bisa melihat gerakan Han Li, Dr. Mo menggerakkan telinganya dan mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba menggunakan indera pendengarannya untuk menentukan langkah Han Li selanjutnya. Tiba-tiba, Dr. Mo samar-samar melihat bayangan melintas. Tak lama setelah itu, ada suara keras dan gelombang angin dingin datang dari depannya. Dr. Mo tidak panik dengan usaha Han Li untuk membunuhnya. Sebaliknya, dia senang. Strategi Han Li agak naif. Jika Han Li diam-diam bersembunyi di satu sisi untuk melakukan serangan diam-diam, Dr. Mo akan benar-benar khawatir. Namun, tidak ada yang perlu ditakuti dari serangan frontal yang berani. Dia sudah melatih pendengarannya sampai ke titik persepsi, mampu membedakan antara suara angin, tusukan belati, dan serangan dari jarum bordir. Dia bisa mendengar dengan sempurna. Dr. Mo mendengar suara itu dengan jelas, tetapi tangannya sengaja melambat untuk membuat lubang kecil di depannya. Benar saja, serangan mendadak itu langsung berubah arah, menyimpang dari jalur netralnya dan langsung menuju tenggorokannya. Dr. Mo menyeringai mengerikan. Tangan kanannya, yang telah menunggu sepanjang waktu, tiba-tiba bergerak. Dia dengan cepat menggenggam dengan kuat ke ujung pisau karena dia tidak takut dengan ujung tajam belati sama sekali. Han Li menyadari pergantian peristiwa dan dengan kasar mengerahkan kekuatan untuk menarik belati kembali beberapa kali. Namun dalam genggaman tangan perak iblis, belati itu tidak bergerak sama sekali, membuat upaya Han Li menjadi sia-sia. Dr. Mo merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri. Tetapi dia tidak berani lengah sejenak karena dia takut Han Li akan menyadari kesempatan ini dan melepaskan cengkeramannya pada belati untuk melarikan diri. Dengan mengabaikan kemampuannya untuk melihat, Dr. Mo tiba-tiba melakukan gerakan menggunakan 100% kekuatannya dengan satu tangan. Dia menarik belati ke satu sisi, berencana untuk menarik Han Li dengan kuat dari depannya dan secara pribadi menahannya. Sebaliknya, Dr. Mo merasa tangannya seringan bulu, seolah-olah tidak ada apa-apa di telapak tangannya. Dia sangat terkejut. Dia benar-benar menggenggam ujung bilahnya. Jadi bagaimana bisa tangannya tiba-tiba menjadi ringan? Bahkan jika Han Li berhasil melonggarkan dan melepaskan belati dari genggaman Dr. Mo, seharusnya tidak menyebabkan tangan Dr. Mo menjadi ringan secara tiba-tiba. Dr. Mo tidak punya cukup waktu untuk memikirkannya. Tubuhnya bertindak secara refleks dan melakukan manuver mengelak. Seketika, kepalanya tertunduk ke satu sisi, dan dia membungkuk dengan sekuat tenaga. Lehernya ditekuk dalam sudut yang tak terduga dalam upaya untuk menghindari serangan fatal. Pelatihan pahit bertahun-tahun Dr. Mo dalam keterampilan mendalam akhirnya menunjukkan kegunaannya.
Saat ini, Dokter Mo merasakan sesuatu yang dingin, benda tajam, menyentuh lehernya. Itu nyaris tidak menyerempet kulitnya dan tidak mengakibatkan cedera lebih lanjut. Setelah menghindari serangan ini, Dokter Mo khawatir Han Li masih memiliki cadangan. Tanpa berpikir, dia benar-benar meniru salah satu trik melarikan diri Han Li. Sebelumnya dia menjatuhkan seluruh tubuhnya ke lantai dan berguling. Hanya setelah berguling sangat jauh dari Han Li dia berani bangkit dan berdiri. Dia buru-buru menggunakan 2 jari untuk menekan pembuluh darah di lehernya untuk menghentikan pendarahan. Pada saat ini, beberapa ketakutan muncul dalam dirinya. Beberapa saat yang lalu, dia merasa bahwa dia tidak bisa bersembunyi dimanapun di dalam ruangan. Tetapi dia tidak berharap naluri tubuhnya dibawa ke kecepatan penuh dan benar-benar berhasil lolos dari kematian secara kebetulan. Dia telah berpikir keras sampai saat ini, tetapi akhirnya Dokter Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya untuk melirik Han Li. Pada saat ini, dia menemukan bahwa dia dapat melihat benda-benda di dalam ruangan dengan jelas. Dia tidak menyadari pada saat mana penglihatannya kembali normal. Dokter Mo hanya bisa melihat Han Li memelototinya dengan ketidakpuasan, jelas tidak puas dengan penghindaran terus-menerus dari pedangnya oleh Dokter Mo. Han Li membawa di tangannya senjata tajam sepanjang 1 inci. Dari bentuknya, itu menyerupai penusuk yang aneh, tetapi gagangnya adalah gagang belati asli. Senjata secara keseluruhan tampak agak aneh. Permukaannya bahkan memiliki beberapa noda darah di atasnya. Ini memang senjata aneh yang melukai Dokter Mo. Dokter Mo menjadi muram, matanya dipenuhi amarah. Dia terus mengalami pertemuan sempit yang mengancam nyawanya. Dokter Mo hampir kehilangan kesabarannya dan akan meledak karena marah. Tetapi dia menyadari bahwa tangan kanannya masih memegang sesuatu. Dia melihat ke bawah dan melihat pedang yang tidak bergerak. Dia dengan ringan mengangkatnya untuk melihat lebih dekat. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa bilah ini berlubang. Ruang di dalam bilah itu mirip dengan bentuk penusuk yang tajam. Bilah ini hanyalah penutup yang digunakan untuk menyembunyikan penusuk dari penglihatannya. Karena penemuan ini, kemarahan yang memenuhi dirinya tiba-tiba padam sepenuhnya. Chapter 50. Sutra Melingkar Aromatik. Dokter Mo akhirnya mengetahui mengapa Han Li bertekad untuk menjaga pintu tetap terbuka saat dia memasuki ruangan. Permintaan Han Li menandakan penggunaan silau matahari. Lawan Dokter Mo masih sangat muda. Bagaimana dia bisa begitu teliti? Rangkaian peristiwa jahat yang diperhitungkan dengan cermat ini membuat sosok Jiang Hu yang tua dan berpengalaman ini tidak dapat melawan. Skema mendalam Han Li tidak sesuai dengan usia dan pengalamannya. Mungkinkah orang ini benar-benar jenius alami, bahkan mungkin keajaiban yang bereinkarnasi? Dia merenung dalam-dalam. Semakin dia memikirkannya, semakin ketakutannya tumbuh. Keringat dingin menutupi Dokter Mo dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menahan rasa frustrasi ini, Dokter Mo menjadi jauh lebih waspada terhadap Han Li. Dia dengan hati-hati dan serius menghadapi anak muda itu. Untuk beberapa saat, dia tidak berani bertindak lagi. Han Li juga tidak tahu mengapa Dokter Mo hanya menatapnya tanpa niat sedikitpun untuk menyerang. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak diam-diam memutuskan untuk menghentikan permusuhan. Mereka saling menatap dengan cemas. Setelah beberapa saat berlalu dalam suasana canggung ini, Han Li tiba-tiba mulai berbicara. Kalimatnya akan membuat Dokter Mo tercengang dan terganggu. Penatua Mo, mengapa kita tidak berdamai? Atau bagaimana kalau aku menyerah? Bagaimana menurutmu? Mengatakan ini, Han Li mengayunkan tangannya. Dia langsung melemparkan senjatanya dan menatap Dokter Mo sambil tersenyum, memperlihatkan deretan gigi putih bersih. Sama seperti itu, dia mengenakan penampilan anak muda yang sederhana dan jujur dari pedesaan. Menyerah, Dokter Mo awalnya percaya bahwa telinganya menjadi buruk. Namun dia langsung bereaksi. Melihat penusuk Han Li yang dibuang, dia tidak memiliki tingkat kepercayaan sedikitpun. Jadi dia dengan keras bertanya, "Apa rencanamu? Jangan berpikir bahwa saya akan mempercayai kata-kata palsu Anda. Anda ingin menyerah, Anda bisa melakukannya dari awal.
Tidak perlu menunggu sampai kami menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan. Apalagi yang ada di lengan bajumu. Hanli menatap Dr. Mo sambil tersenyum dan tidak berbicara. Sebaliknya, dia tampaknya diam-diam menyetujui kritiknya. Keduanya sekali lagi tenggelam dalam konfrontasi. Setelah beberapa saat, Dr. Mo sepertinya memikirkan masalah yang sangat lucu. Dia tiba-tiba mengangkat tubuhnya, meletakkan kedua tangan di perutnya dan tertawa di bagian atas paru-parunya. Tawa itu tak terkendali, dan air mata mengalir dari sudut matanya. Haha, haha, sungguh-sungguh, ini benar-benar menarik. Saya sebenarnya telah melupakan aspek penting seperti itu. Saya benar-benar telah menjadi target jebakan Anda, kata Dr. Mo dengan cara yang ambigu di antara tawanya yang terputus-putus. Hanli mengerutkan alisnya, tetapi segera setelah itu, dia merapikannya. Saat dia melirik keluar jendela, sudut mulutnya membentuk senyum yang kuat, dan dia dengan tenang berkata, "Penatua Mo, tidakkah kamu merasa bahwa penundaan ini sudah berlangsung cukup lama? Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini?" Dr. Mo menjadi sedikit terganggu dan menghentikan tawanya yang hangat. Dia perlahan menegakkan tubuhnya dan menegangkan wajahnya. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia menatap Hanli untuk waktu yang lama sebelum dengan dingin menjawab, "Aku juga merasa inilah saatnya untuk menyimpulkan ini." Keduanya tiba-tiba menghitung peluang masing-masing untuk berhasil. Dalam sepersekian detik itu, mereka berdua memikirkan cara untuk memaksa lawan mereka membuka kartu mereka. Setelah keheningan yang canggung, Hanli perlahan membuka mulutnya. Dia tidak memiliki pikiran lain selain kepercayaan diri untuk bisa memaksa Dr. Mo untuk menyerah. "Penatua Mo, tahukah kamu bahwa hidupmu sudah ada di tanganku?" Kata-kata Hanli bisa membuat seseorang benar-benar tercengang. "Hidupku sudah di tanganmu," Dr. Mo mencibir, wajahnya memiliki ekspresi ketidakpercayaan. "Tidakkah menurutmu lukamu itu agak aneh?" "Omong kosong. Aku memperhatikannya dengan cermat. Belati Anda tidak memiliki." Dr. Mo menolak untuk mempercayai kata-katanya, tetapi di tengah jawabannya sendiri, ekspresinya sangat berubah. Dia ingat bahwa yang melukainya bukanlah belati itu, melainkan penusuk tersembunyi itu. "Sepertinya aku tidak perlu mengatakannya lagi. Penatua Mo sudah mengerti maksudku." Hanli menatap Dr. Mo dengan kekek. "Bahkan jika aku diracun, kamu lupa. Teknik pengobatan Anda semua diajarkan oleh saya. Tidak ada racun yang tidak bisa saya hilangkan," kata Dr. Mo dengan tenang. Wajahnya segera kembali normal. "Hei, aku lupa mengatakannya. Racun yang kuoleskan pada pedangku adalah aromatic coiling silk." "Sutra melingkar aromatik?" Dr. Mo menjerit kaget. Ini telah sangat melebihi harapannya. "Benar, Penatua Mo pasti tahu betapa sulitnya menangani racun ini." "Omong kosong, bagaimana kamu bisa membuat racun seperti itu?" "Saya tidak membocorkan satu bagian pun dari formulanya." Penampilan Dr. Mo masih kuat, dan dia sepertinya tidak yakin dengan kata-kata Hanli. Namun, dari sensasi aneh yang dia rasakan dari luka itu, hatinya sudah yakin bahwa Hanli entah bagaimana berhasil meramu racun. Melihat bahwa Dr. Mo masih belum mengakui kekalahan, Hanli menghela nafas. Dia harus menjelaskan lebih lanjut. "Kamu sudah lama lupa bahwa aku diberi akses penuh ke perpustakaanmu. Resep ini dimasukkan ke dalam buku medis yang tidak jelas, tetapi jika saya tidak memperhatikannya, saya khawatir saya akan melewatkannya." Dr. Mo mengingat fakta ini. Kembali ketika dia awalnya mendapatkan resep ini, dia dengan santai menyelipkan salinan rincin dari formula obat ke dalam buku acak karena dia takut dia akan melupakan prosedur yang berbelit-belit yang membutuhkan terlalu banyak bahan. Kemudian, dia benar-benar lupa tentang selembar kertas ini karena dia memiliki terlalu banyak urusan untuk ditangani. Dia tidak mengira ini akan menguntungkan Hanli dan menyebabkan masalah besar baginya. "Kita harus duduk dan berdiskusi dengan baik. Mari kita berjabat tangan dan berdamai," Hanli dengan percaya diri berkata. Dr. Mo tidak memperhatikan Hanli. Otaknya bekerja keras mengingat efek dari aromatic coiling silk. Sutra melingkar aromatik. Nama ini sama sekali tidak terdengar menakutkan. Secara sepintas,
Orang-orang bahkan menemukan bahwa itu terdengar elegan dan romantis. Namun, kekuatan beracunnya seperti kerinduan seorang wanita yang tergila-gila, tak tertahankan dan sedalam tulang. Bersambung ke chapter 51. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.